Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, jadi di sini saya kembali berbagi ilmu kepada teman-teman yang membutuhkannya ya. Jadi di sini kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu masalah motor Thunder ya. Motor Thunder 125 yang 2008 sepertinya, yang pakai engkol kaki ya. Jadi untuk motor Thunder ada dua jenis, yang satunya tidak pakai engkol kaki dan satunya pakai engkol kaki. Jadi ini yang pakai engkol kaki teman-teman ya. Jadi di sini masalahnya di bagian pengapian teman-teman ya. Jadi perlu kita ketahui untuk motor Thunder 125 pengapiannya memang agak susah cara mengatasinya. Selain daripada susah, kemudian seperempatnya juga sudah langka di daerah saya, teman-teman ya. Tidak tahu kalau di daerah teman-teman. Jadi di sini saya akan coba untuk merubah pengapian ini, ya. Jadi di sini spoolnya ini sudah saya buka. Ini dia teman-teman. Allah ya Allah. Ini dia teman-teman ya. Spoolnya sudah terlihat gosong. Jadi untuk mencari alatnya ini kita harus inden. Ya, kalau di daerah saya harus inden ke Medan. Jadi berhubung ya yang pertama kita menunggu lama, kemudian pengapiannya juga agak susah, jadi terpaksa saya akan rubah pengapian motor ini. Jadi di sini teman-temannya saya akan merubah menggunakan ini dia. Spoolnya sudah saya pasang menggunakan spool Jupiter MX ya, baik itu yang OLD ataupun new, dia sama spoolnya. Jadi di sini di lubang baut ini berbeda sedikit saja teman-teman ya. Untuk motor Thunder juga memiliki 3 lubang baut. Ini dia. Kemudian motor Jupiter MX juga 3 lubang baut. Jadi untuk kebesarannya dia sama, sudah saya ukurkan tadi pas. Ya, artinya ketika masuk ke magnet ini tidak longgar, tidak juga padat. Artinya pas, sama besarnya dengan spool Thunder 125. Ya, jadi hanya bedanya teman-teman di bagian lubang ini saja. Antara lubang spool ini tidak sejajar kemari. Jadi caranya kita harus mengikir di bagian lubang baut ini supaya pas dudukannya. Ya, sedikit saja teman-teman bedanya ya. Tinggal kita kikir menggunakan kikir seperti ini. Ya, teman-teman boleh beli di toko-toko mesin kayu, ada jual ini ya. Jadi di sini langsung saja saya akan tutorialkan cara pemasangannya teman-teman ya. Tapi di sini di bagian pulser saya masih menggunakan pulser bawaannya, pulser yang Thunder, supaya lubang baut ini cocok sesuai dia. Karena saya tes pakai tes meter ya, di bagian pulser ini belum bermasalah, artinya masih bagus ya. Kemudian ya teman-teman ya, di bagian titik pick up ini juga kita akan potong ya, sebab untuk motor Thunder dia ukurannya 47 mm kalau nggak salah teman-teman ya. Ini dia. Jadi sedangkan untuk motor Suzuki Shogun 110 ukuran pick upnya 14 mm. Jadi nanti ini terpaksa kita potong ya, karena tidak sesuai. Berhubung saya akan nanti menggunakan CDI Shogun 110. Jadi kita sesuaikan ukuran pickupnya dengan CDI Shogun ini. Ya, ini jauh beda. Terlihat ini panjang, ukurannya 47 mm ya. Kalau Suzuki Thunder 125, sedangkan Shogun 110 ukuran pickupnya 14 mm. Jauh berbeda teman-teman ya. Dan nanti apabila kita tidak potong, ini bisa berebet. Ya, oke. Oke, ini dia teman-teman, di bagian magnetnya sudah saya buka ya. Jadi ini dia titik pick up-nya. Bisa kita ukur dulu menggunakan set mat seperti ini. Ini dia. Dari angka 4 hitung 7 garis ke angka 0. Supaya dia pas 47 ya, 47 mm. Kemudian untuk Shogun 110 hanya 14 mm. Jadi kita harus memotong banyak ini teman-teman ya. Coba kita paskan dulu setmatnya di angka 14.
Kita hitung dari 1, 2, 3, 4 ke 0. 1, 2, 3, 4. Ini dia. Kita kunci. Ini dia. Hanya segini nanti panjang pick up-nya. Jadi kita mengukurnya dari belakang ya, dari belakang ke depan gini. Nah, ini dia. Kemari. Jadi yang kita buang di bagian depannya. Ini bisa diposisikan magnetnya seperti ini. Nanti ini lubang sepi ke atas karena pas dia pistonnya ke atas ya. Ketika piston di atas, baru ini kita paskan ya. Seperti ini nanti. Nah, nih. Oke. Kemudian di sini kan tempat pulser. Jadi ini harus TMA-nya harus lewat dulu pick up-nya baru diukurkan. Maksudnya ketika di sini pulser kita harus ukur ke sana dari belakang ke depan 14 mili. Seperti ini. Oke, yang kita buang di depannya. Paham teman-temannya? Jangan pula nanti kita teman-teman ngukurnya di sini. Itu salah ya. Harus dari belakang kita ngukur. Kita ngambil 14 mili di sini. Paham teman-temannya? Selanjutnya saya akan potong piapnya, kemudian saya akan pasang. Oke, ini dia teman-temannya. Piapnya sudah saya potong seperti ini. Bisa kita ukur. Ini 14. Ya. Kemudian kita paskan. Ini dia. Ukurannya sudah pas 14 mili. Ya. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang. Kemudian saya akan tutorialkan di bagian perakitan kabel. Oke teman-teman, di bagian magnet tadi ya, magnet sama bamatnya sudah kita pasang. Kemudian kita akan tes apakah ada keluar api di bagian spool ini. Jadi untuk spool Jupiter MX ya, jadi masanya harus ditempel seperti ini. Kalau tidak bakalan keluar api ya. Ini kita tes, kita persiapkan ke bodi apakah sudah keluar api. Ini dia, bisa dilihat di sini teman-teman. Iya, wow. Oke. Ya, selanjutnya kita akan coba rakit kabelnya ya. Yang pertama kita masuk di bagian kiprok terlebih dahulu. Arahkan kiproknya seperti ini ya. 4 kabel kiproknya. Ini saya menggunakan kiprok smash ya. Untuk motor smash sama Shogun 110 dia sama teman-teman ya. Jadi langsung saja nomor 1. Ini saya beri nomor ya. Dari kiri ke kanan ini. 1, 2, 3, 4 ya. 1 ini adalah massa kiprok. Massa kiproknya langsung kita gabungkan ke bodi seperti ini. Oke. Kemudian yang nomor 2 ini adalah spool. Ya, jadi spool ini, spool kiproknya, maksudnya kabel spool kiproknya ya, kita gabung ke spool yang ada arus tadi. Ya, yang ini. Ini ada 2 yang berwarna putih, di mana 1 pulser kemudian 1 spool. Dia yang ada api teman-temannya. Kalau pulser tidak ada apinya. Oke, langsung saja kita sambungkan dulu. Kemudian ini adalah kontak yang nomor 3 ya. Massa spool kontak. Kontak di mana kontak disambungkan ke kontak CDI. Nah, kita masuk ke arah di bagian CDI teman-temannya. Ini simple pengapiannya, hanya 4 kabel di bagian soket CDI-nya. Yang pertama yang pisah kamar ini adalah kontak, di mana kontak CDI-nya kita gabung ke kontak kiprok. Mudah kan? Ya. Kemudian yang kedua ini ya. Ini adalah koil, di mana koilnya nanti kita pasangkan ya. Kemudian ini adalah pulser. Yang ketiga ya. Pulser, di mana pulser tadi langsung sambung ke kabel yang berwarna merah ya. Mari. Nanti ini bisa diroker-roker, mana massa, mana pulser bisa diroker-roker nanti teman-temannya. Kita gabung ke nomor merah ke kabel pulser yang warna merah aja dulu. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah massa. Di mana massa CDI-nya juga kita gabung ke massa kiproknya dan massa spoolnya. Seperti itu. Ya, ada 3 massa yang tersambung di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah massa pulser. Massa pulser juga kita sambung ke mari. Berarti ada 4 massa ya. Massa kiprok, massa pulser, massa CDI ya. Kemudian
yang ini tadi, pulser ini tadi, kita akan tempel kemari. Kemudian sambil kita engkol apakah ada keluar arus ya. Dan ini harus nembak teman-temannya, harus nembak apinya. Kalau tidak nanti mampu mendorong ke koilnya. Langsung saja kita akan coba. Bisa dilihat ini. Bentar. Ini dia. Nembak ya. Kemudian kita akan sambung ke kabel koil ini. Ini adalah kabel koil ya. Jadi untuk koilnya juga menggunakan dua kabel, di mana satu massa kemudian satu koil. Kita sambung kemari, kemudian kita akan tes ke kabel busi apakah sudah keluar arus. Sebentar. Oke. Bisa dilihat di kabel busi ini. Oke. Ini ya. Saya lihat. Lihat ya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah selesai kita rakit kabelnya, kita isolasi ya, udah rapi seperti ini. Ini dia CDA-nya, kemudian kiproknya saya buat di bawah ini dia ya. Dan selanjutnya kita akan coba nyalakan mesin apakah sudah normal ya, sudah bisa digas, sudah gampang hidup maksudnya ya. Langsung saja kita akan coba nyalakan. Bentar. Oke. Ini dia. Langsung nyala. Ya. Kemudian kita akan coba tarik gas. Mantap ya. Lamsam juga stabil. Jadi di sini kabel kontaknya saya buat seperti ini. Mati. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang mencoba seperti ini ya, nanti apabila ada kendala misalnya tidak bisa digas ya ataupun susah hidup ya, boleh teman-teman rokerkan kabel antara kabel pulser ya. Kabel pulser memiliki dua kabel, satu merah satu putih. Boleh dirokerkan teman-teman ya. Mungkin bisa jadi terbalik ya cara pemasangannya, tinggal roker saja ya. Paham ya? Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya. Buat teman-teman yang mengikuti halaman Facebook saya di Fendi Bengkel Channel, silahkan ikuti halaman ini dan silahkan di like dan di share kepada teman-teman supaya teman-teman kita bisa menyaksikan tutorial cara perombakan kabel pengapian ya. Maksudnya di bagian pengapian motor Suzuki Thunder. Oke, dan buat teman-teman yang ada di YouTube, silahkan tekan tombol subscribe jika berkenan, tekan tombol like ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.